Pov. Malik. Beberapa hari ini, aku sengaja mengurung istriku di rumah. Bukannya aku egois dan mau menang sendiri. Tapi mengingat pesan Kak Ronald, aku pun tidak berani gegabah. Sayang, tidak apa-apa ya, beberapa hari ini kamu tidak usah keluar rumah dulu. Kamu bisa menghabiskan waktu di rumah bersama ibu. Ibu akan menjadi teman yang baik bagimu. Kamu bisa belajar memasak, belajar mengaji, belajar merawat bunga, dan kamu juga bisa menonton drama seharian. Tidak akan ada yang melarang, ucapku. Kulihat sirat wajahnya seperti menampilkan ekspresi kekecewaan. Binar di matanya tidak kulihat lagi. Bibirnya juga terlihat lebih mengecil dari ukuran biasanya. Tidak apa-apa, Mas. Aku bisa mengerti. Bagaimanapun juga, aku akan berusaha menjadi istri yang baik. Istri yang patuh dan tunduk kepada suami. Ah, istriku bahkan sudah mulai tertular oleh tutur kata ibuku. Mungkin karena setiap hari mereka selalu bersama. Sehingga pemikiran ibuku, sedikit demi sedikit mulai mempengaruhi otak istriku. Aku hanya tidak ingin terjadi hal yang buruk, hingga nantinya aku yang disalahkan. Namun semakin hari, aku semakin tidak tega terhadap istriku. Dia seperti kesepian. Apalagi aku juga sering pulang larut malam. Padahal biasanya ketika aku pulang larut malam, aku sering membawanya ke hotel dekat lokasi syutingku. Dan akhir-akhir ini, aku tidak pernah lagi mengajaknya. Serangan haters di akunnya pun semakin hari semakin menjadi. Bahkan dalam sekali waktu, bisa mencapai ribuan, seperti akun robot. Arman gagal menanganinya. Namun aku tidak menyerah. Aku sudah menyuruh orang lain lagi untuk menyelidiki akun-akun itu. Meskipun sekarang belum ada hasilnya. Belum lagi Lili, seperti orang yang kurang kerjaan. Pagi, siang, sore, malam, dia selalu mengunggah cuplikan adegan sinetron yang sedang kami lakoni. Tidak ubahnya seperti orang yang sedang pansos. Hampir semua adegan yang belum tayang, maupun yang sudah tayang, selalu diunggahnya. Masih ditambah pula dengan caption yang alay. Sehingga, hampir semua akun media sosialnya, penuh dengan wajahku yang warawiri. Risih, sebenarnya. Namun aku tidak punya dalil untuk melarangnya. Akhirnya kadang aku akhir-akhir ini kerap mendiamkannya. Entah dia merasa atau tidak. Entah dia sadar atau tidak. Karena setahuku, otak Lili memang selalu kurang genap. Shelin pun tahu hal itu. Namun dia begitu berbesar hati. Istriku bilang tidak masalah. Toh itu juga untuk mempromosikan sinetron itu, katanya. Tapi dalam hatinya aku tahu, dia begitu merasa cemburu. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk membuka percakapan dengan kakak iparku. Dia pun mengizinkan adiknya untuk kembali beraktivitas di dunia model. Dengan catatan aku harus menyiapkan bodyguard. Aku pun menyetujuinya. Masih kuingat, betapa matanya tampak berbinar begitu indah, ketika kukatakan bahwa dia boleh kembali lagi menggeluti profesinya. Senyum di bibirnya terukir begitu nyata, semakin menegaskan lesung pipi yang dimilikinya. Terima kasih, Mas. Aku tahu, kamu pasti tidak akan tega kepadaku, ucapnya, sambil berkali-kali mendaratkan bibir mungilnya di pipiku. Pagi ini juga, saat aku baru saja mulai syuting, istriku sudah mengabarkan bahwa dia sudah ada job. Aku pun segera menelpon pihak agen bodyguard, untuk segera mengirimkan salah satu bodyguardnya.
Sore ini, aku pulang lebih awal. Ternyata istri beserta ibuku belum sampai di rumah. Ah, seperti ini ternyata rasanya. Saat lelah seharian bekerja, namun istri tidak ada. Rumah menjadi terasa begitu sepi. Dan seolah semuanya begitu hampa. Padahal tadi aku sudah membayangkan istriku menyambutku dengan senyum manisnya. Bisa mandi dengan air panas, disiapkan pakaian ganti, dipijit, dilayani dengan sepenuh jiwa. Ternyata, lain harapan, lain pula kenyataan yang kudapatkan. Aku pun memilih memacu mobilku, menuju hotel di mana istriku sedang fashion show. Ternyata, baru saja aku turun dari mobil, di depan hotel, aku melihat belahan jiwaku itu, tengah duduk berdampingan dengan ibuku. Dan satu lagi, di situ ada Kenzo. Laki-laki yang selalu membuat pikiranku menjadi kacau. Istriku terlihat memangku buket bunga mawar merah yang sangat besar. Bahkan dia juga menciumi bunga itu. Mungkinkah Kenzo yang memberikan bunga itu? Dari mana Kenzo tahu kalau Shelin ada di situ? Karena tidak ingin mengundang perhatian para pengunjung, aku pun tidak menghampiri mereka. Cukup kukirimkan beberapa pesan kepada istriku. Sayang, lihat aku, tidak jauh darimu. Ya, aku merasa kesal, melihat istriku justru sibuk dengan bunganya, sehingga tidak menyadari kehadiranku. Kamu pulanglah sekarang, tapi bilang dulu sama Kak Kenzo. Kalau dia tidak sedang sibuk, aku ingin ngobrol sebentar. Istriku pun mengerti. Dia segera pulang bersama ibuku, dibuntuti oleh bodyguard itu, tanpa sepengetahuannya. Kulangkahkan kakiku, mendekati pria yang berwajah mirip aktor Korea itu. Dia melepas kacamatanya, dan meletakkan di atas kepalanya. Hai, Kak Kenzo, sapaku. Aku sengaja memanggilnya Kak, sebagaimana istriku memanggil laki-laki berwajah oriental itu. Aku mengambil tempat duduk tidak jauh darinya. Aku memilih duduk berhadapan. Hai, Shelin bilang, katanya kamu mau ngomong. Apaan? Oh, iya. Sebelum kamu ngomong, aku mau ngomong duluan, boleh kan? Aku datang ke sini karena disuruh sama Ronald. Kebetulan, kantor aku dekat dari sini. Aku disuruh ngomong sama Shelin. Ronald nyuruh si Shelin buat unggah video duel kamu sama Ronald itu. Kira-kira kamu gimana? Keberatan enggak? Kalau wajah kamu yang katanya tampan rupawan itu, mejeng di akun istri kamu. Atau kamu lebih suka mejeng mesra-mesraan di akunnya lawan main kamu itu? Nada bicara pria itu terdengar penuh sentimental di telingaku. Dia sampai menyebut perihal wajah yang tampan rupawan. Aneh sekali. Apakah dia sedang PMS? Haha. Ibarat kata, aku hendak menyerangnya, namun justru sudah diserang duluan oleh calon CEO itu. Aku masih berusaha untuk mencerna kata-katanya. Aku belum menjawabnya. Gimana? Keberatan? Ya. Kalau kamu keberatan, biar aku yang ngomong sama Ronald. Biar kuunggah ke akunku saja. Kali ini, bicaranya justru terdengar menantang, meskipun dengan nada yang sangat santai. Seorang bisnisman yang unggahannya selalu berisi iklan, kini mendadak akan mengunggah video yang berisi kegiatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bisnis. Apa aku tidak salah dengar? Dan dia juga seolah hendak menelanku dengan menyatut nama kakak iparku. Oh, enggak. Enggak apa-apa. Siapa takut? Mau unggah, juga boleh. Unggah saja. Aku menjawab dengan rasa yakin, tanpa pertimbangan. Aku sudah tidak lagi memikirkan pesan Kak Aldo. Aku sudah tidak lagi memikirkan karirku. Ya sudah,
Aku pulang dulu. Oh, iya. Katanya tadi mau ngomong apaan? Mau tanya buket bunga itu dari aku atau enggak? Sorry, aku gak bisa jawab. Nanti tanya sendiri saja sama istri KMU. Kenzo sengaja mengejar kata istri kamu. Apa maksudnya? Apakah dia sedang menyindirku, karena aku yang belum bisa mengakui Shelin di hadapan publik? Matanya melirik jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Dia memakai kembali kacamatanya. Kemudian dia melangkah mendekati mobil mewahnya. Meninggalkan aku begitu saja. Oh, iya. Entar videonya kirim ke aku. Soal edit-mengedit, aku lebih jago dari kamu. Asal kamu tahu, aku mendukung kalian. Aku mendukung Shelin. Akan kuedit video itu sebaik mungkin, biar bisa menandingi video kemesraanmu bersama rekan kerjamu itu, ucapnya setengah berteriak. Kemudian dia menutup kaca mobilnya, dan keluar dari pelataran hotel ini. Aku pun pulang ke rumah ibuku. Sampai di rumah istriku sudah menyiapkan air hangat, dan menyiapkan makan malam. Mas, maaf, ya. Tadi aku malah ngobrol sama Kak Kenzo. Baru pertama bekerja, sudah melanggar aturan. Istriku berbicara dengan takut-takut. Tangannya sibuk memilin kerudungnya. Namun mataku justru terfokus pada bibirnya yang berwarna ranum. Ya Tuhan, kenapa aku selalu omes saat berhadapan sama makhluk MU yang satu ini? Tidak apa-apa. Aku maklum. Aku juga sering telat pulang. Cuma sekedar ngobrol, tidak masalah. Yang penting kamu bisa menjaga hati kamu. Ingat, kamu sudah punya suami. Ada suami yang begitu mencintaimu, jawabku. Iya, Mas. Aku minta maaf, ya. Aku juga nggak tahu, kalau Kak Kenzo mau menemuiku. Dia datang atas permintaan Kak Ronald. Kebetulan, kantornya dekat sama hotel itu, ujar istriku. Iya, jangan khawatir. Aku nggak apa-apa. Aku nggak marah sama sekali. Ya, aku sedang belajar untuk memaklumi istriku. Sebagaimana dia yang selalu memaklumiku. Meskipun sebenarnya hatiku selalu ketar-ketir, jika melihat kebersamaan mereka. Aku masih ingat jelas dengan semua komentar-komentarnya di akun Instagram istriku itu. Kata-katanya seolah menyiratkan rasa cinta. Sebenarnya aku ingin bertanya tentang buket bunga itu, tapi sudahlah. Aku tidak ingin kami bertengkar hanya gara-gara bunga. Bisa-bisa istriku akan ngambek seperti malam itu. Bisa rugi, jika dia mendiamkanku. Aku yang payah, jika omesku tidak tersalurkan, nantinya. Haha. Setelah menunaikan 4 rakaat, kami pun membaringkan badan di ranjang yang berukuran king size ini. Tadi ngomongin apa saja, sama cowok glowing itu, tanyaku. Entahlah, padahal aku sudah berniat tidak akan membahas hal itu lagi. Tapi mendadak rasa ingin tahuku meronta-ronta. Cemburuku menyeruak begitu saja. Namanya Kak Kenzo, Mas, jawabnya kesal. Dia sengaja memanjangkan kata terakhirnya. Iya, tahu. Ngomongin apa sama Kak Kenzomu itu? Ah, ternyata aku kembali gagal mengontrol rasa cemburuku. Beginilah akibatnya jika terlalu mencintai. Mas, Kak Kenzo tadi bilang, katanya, video itu, suruh diunggah ke akun YouTube aku. Beberapa hari ini kan, akunku tenggelam. Ya, sebenarnya itu inisiatif Kak Ronald, sih. Tapi kalau Mas Malik keberatan, tidak apa-apa, kok. Aku akan berusaha sendiri, menaikkan semua akunku. Kamu jangan khawatir.
Aku mengerti posisi Mas, seperti apa. Aku bisa memahami, ucapnya. Seketika hatiku merasa tersentuh. Apakah adil, jika aku melarang istriku sendiri untuk mengunggah videoku, sementara di luar sana, Lili juga bebas mengunggah cuplikan video sinetron kami? Bahkan tenggelamnya akun istriku, disebabkan oleh dia yang tidak lagi beraktivitas di luar. Sehingga dia tidak punya bahan lagi untuk dijadikan konten. Sementara akun Lili naik drastis, karena terdongkrak popularitasku. Ya, bukannya aku menyombongkan diri. Namun kenyataannya memang akun Lili naik drastis, semenjak dia begitu gila mengunggah video-video itu. Sedangkan admin yang menangani akunku, juga bilang, bahwa sebagian followerku sekarang, juga ternyata sudah menjadi follower Lili juga. Benar-benar cerdik itu memang si Liliput. Boleh, tapi ada syaratnya, jawabku. Aku harus kasih honor, gitu? Perempuan cantik itu membulatkan matanya. Harum nafasnya bahkan bisa kurasakan. Aku tertawa mendengar ucapannya. Kenapa dia begitu lucu? Ya, aku memang ingin imbal balik, tapi bukan uang, tentunya. Dan beberapa saat kemudian, mukanya mendadak merona, begitu aku selesai membisikkan mantra ajaib di indera pendengarannya. Dia menatapku malu. Namun aku segera teringat pesannya Kenzo, supaya aku mengirimkan video itu, untuk dieditnya. Aku pun turun dari ranjang, meraih ponselku, dan mengirimkan video itu kepadanya. Istriku sudah terpejam. Namun aku tahu dia hanya pura-pura. Jangan harap dia akan berhasil mengelabuhi aktor sepertiku. Dan malam ini, rinduku berlabuh. Ku nikmati malam ini, pulang ke sarangku, setelah seharian aku sibuk dengan segala rutinitasku. Menjelang tengah malam, istriku langsung pulas, begitu selesai menunaikan kewajibannya. Aku pun turun dari ranjang, memeriksa ponselku. Ternyata, Kenzo sudah mengirimkan video itu. Dia mengeditnya dengan begitu apik. Bahkan di detik-detik akhir video itu, Kak Ronald juga muncul, dengan pesannya yang mengandung horor. Aku puas dengan hasil kerja mereka. Bisa kurasakan bahwa Kenzo adalah laki-laki yang mengedepankan kebahagiaan istriku. Tanpa sepengetahuan istriku, aku sudah mengunggah video itu di semua akun media sosialnya. Semuanya. Aku berharap besok pagi bisa trending dan melihat senyum cerahnya. Tidak lupa, aku mengirimkan chat yang berisi ucapan terima kasih kepada laki-laki itu. Aku pun berdoa, semoga dia akan segera menemukan bahagianya. Kupejamkan mataku, mengikuti wanita kesayanganku yang telah sampai ke alam mimpi. Paginya, saat bangun tidur, aku langsung melihat-lihat akun istriku. Benar saja, semuanya trending di dunia maya. Akun istriku bisa naik lagi. Aku berangkat syuting dengan hati sedikit was-was. Bagaimana jika nanti, aku dipanggil oleh Kak Aldo, diminta menjelaskan tentang unggahan istriku itu? Bagaimana jika dia marah karena menganggapku tidak berpihak pada promosi yang dilakukan oleh Lili? Bagaimana jika dia mencurigai hubunganku dengan Shelly? Ah, masa bodoh. Aku tidak peduli. Jika nanti dia berkata apa, aku pun akan menjawabnya. Aku sudah tidak suka ditekan-tekan. Sudah jam 8 pagi. Seharusnya syuting sudah bisa dimulai. Namun ternyata Lili belum datang. Kenapa dengan anak itu? Biasanya sebelum aku datang, dia sudah datang duluan. Dan dia akan menyambutku dengan polahnya yang meliuk-liuk, tak ubahnya seperti cacing kepanasan. Apakah Lili pingsan?
melihat video unggahannya ternyata hari ini dikalahkan oleh unggahan istriku? Bisa jadi. Malik. Lili lagi sakit. Tapi dia katanya masih bisa syuting, asal kamu yang jemput ke rumahnya. Sok, cepetan jemput dia. Tidak ada kata tidak. Pak sutradara mendatangiku dengan tergopoh-gopoh. Dia memberi titah. Aku pun segera melangkah, meski dengan rasa ogah. Boleh membawa sopir. Saya sedang malas menyetir, ucapku, saat kakiku sudah maju beberapa langkah. Lili tidak suka ada banyak orang di mobil. Pergilah sendiri. Cepetan, jangan banyak menawar. Aku mencium bau-bau yang mencurigakan. Cepat, jangan bengong, teriak Pak Sutradara. Tak ingin berdebat, aku segera melesatkan mobilku ke arah rumahnya Lili. Benar-benar membuat repot. Sesampainya di rumah Lili, aku sengaja tidak masuk ke rumahnya. Aku hanya menunggu di teras. Aku sudah merasa horor. Seseorang yang kuduga sebagai pembantunya, ternyata sudah menunggu kedatanganku. Dia memakai bedak tebal, dengan gincu berwarna merah menyala. Tangannya memegang sapu. Begitu melihat kedatanganku, dia menjatuhkan sapu itu begitu saja. Sikapnya mendadak heboh. Iya, persis seperti sikap Lili ketika di lokasi syuting. Kenapa sikapnya bisa sama? Sebenarnya dia pembantunya, atau kembarannya? Aduh, ini toh, Mas Malik. Ternyata aslinya lebih cakep dari yang di TV. Pantas saja Non Lili demen banget. Mas, tadi Non Lili pingsan, gara-gara nonton video Mas Malik yang lagi trending itu. Bagaimana ceritanya sih? Kok bisa perempuan itu sudah mengunggah video Mas Malik? Sudah izin belum, dia? Mulutnya mengatup dan terbuka, seperti mulut ikan lohan. Benar kan, dugaanku? Perempuan yang otaknya kurang 1 ons itu pingsan, melihat video di akun istriku. Rasain, lu? Sekarang Lili mana, Mbak? Tanyaku santun. Dia masih di atas. Katanya kalau Mas Malik sudah datang, suruh langsung naik ke atas. Non Lili gak kuat jalan, mau minta digendong katanya. Perkataan pembantu itu tak ubahnya seperti petasan yang meledak di samping telingaku. Mau minta gendong? Dia pikir aku kuli panggul, jawabku. Kasihan, loh Mas, dia itu merana. Dia menderita. Dia sakit hati, melihat video tandingan itu. Non Lili shock. Pingsan. Badannya juga anget. Memangnya Mas Malik, tidak kasihan, apa? Ayo, dong, jemput Non Lili di atas. Jangan khawatir. Di rumah ini tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang melihat. Nanti kalau Mas Malik sudah naik ke atas, aku mau keluar. Aku akan pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Aku pura-pura tidak melihat. Aku pura-pura buta. Aku pura-pura tidak mendengar apa-apa. Aku pura-pura tuli. Kalian bebas mau ngapain saja. Aku bahkan bersedia berjaga di luar rumah. Aku jamin, burung saja tidak akan berani untuk pura-pura terbang di sini. Aku jamin, semut saja tidak berani mengintip. Sudah cepetan, masuk, terus lewat pintu yang itu, belok kanan, naik ke atas. Di situ Non Lili lagi tiduran, seksi sekali. Mas Malik belum pernah lihat, kan, bagaimana seksinya Non Lili ketika pakai baju tidur. Saya saja yang perempuan, bisa begitu terpesona. Apalagi Mas Malik yang cowok tulen. Dijamin tidak akan bisa menolak. Sumpah, dia cantik banget.
Semuanya serba berukuran jumbo, dengan perut yang langsing. Kayak model-model di majalah dewasa itu, Mas. Pembantu itu terus saja berbicara, tidak mau dijeda. Bahkan aku memberikan bahasa isyarat untuk diam, dia masih saja meneruskan ucapannya. Entah benar-benar tidak mengerti, entah pura-pura tidak mengerti. Ya sudah, aku pulang. Kalau jalan saja tidak bisa, bagaimana mau syuting? Adegan nanti lumayan berat, loh. Sampaikan sama Lili, aku sudah datang. Namun mau pulang saja, begitu, ucapku. Mas, jangan marah. Tunggu sebentar. Sebentar saja, aku panggilkan Non Lili. Apa Mas Malik tega, jika aku kena marah dan dipecat dari pekerjaan ini? Aku sangat butuh pekerjaan ini. Nenekku ada di rumah sakit, butuh biaya. Kalau aku dipecat, bagaimana aku akan membayar biaya rumah sakitnya? Jawabnya. Aku sudah tidak peduli lagi dengan semua ocehannya, yang terdengar mirip dengan suara bebek. Pembantunya ternyata 11-12 dengan majikannya. Benar-benar somplak semua otak mereka. Mereka pikir aku akan mudah tertipu begitu saja? Aku pun memutar badanku, berjalan menuju mobilku. Namun belum juga aku masuk ke mobil, Lili sudah tergopoh-gopoh, keluar dari rumahnya. Ternyata dia masih sanggup untuk berlari. Sayang, tolong bukain pintunya buat aku, dong, perintah Lili. Lagi-lagi dia berbicara dengan mendayu-dayu. Aku pun menurutinya. Membuka pintu bagian belakang. Istriku saja tidak semanja itu. Dia membuka dan menutup sendiri. Tidak selalu berlagak seperti seorang putri. Kok, aku disuruh duduk di belakang, protesnya. Dia mencibikkan bibirnya. Namun aku segera mendorong tubuhnya dengan pelan, memastikan agar dia benar-benar masuk. Setelah itu, aku segera menutup pintunya dengan cepat. Aku berlari mengitari depan mobil, membuka pintu sebelah kanan, dan duduk di belakang setir. Sayang, sudah salim belum, sama Lili? Aku bertanya pada perempuan cantik yang duduk di sampingku. Ya, tadi aku berangkat bersama istriku, satu mobil dari rumah. Bersambung.